Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pelajaran kita. Wa fi al-usbu' al-madi nahnu darasna bab al-masyi 'alal khuffain. Pada pekan lalu alhamdulillah kita sudah mempelajari beberapa hal terkait dengan al-mashu 'alal khuffain. Fal'an nahnu nuridu an nuwasila qalilan ba'd ma yata'allaqu bihadza al-bab. Dan hari ini insyaallah kita akan melanjutkan sedikit yang tersisa dari pembahasan al-mashu 'alal khuffain. Walakin qabla hadza nahnu sanaqra bidayatan al-ahadits allati fi hadzal bab. Tetapi sebelumnya kita baca terlebih dahulu hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Al-hadithul awwal anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi fa ahwaitu ay madattu yadayya li ikhrajihima aw li ikhraji al-khuffain min rijlaihi, yani min rijlai an-nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yatamakkan an-nabi sallallahu alaihi wasallam li ghusli ar-rijlaini li ghaslihima. Jadi maksud daripada fahawaitu li anzi'a khuffaihi, saya menundukkan badanku dan menyodorkan tangan untuk kemudian membantu Nabi alaihissalatu wassalam melepaskan kedua sepatu beliau alaihissalatu wassalam agar beliau dapat mencuci kedua kakinya ketika berwudu. Al-hadits tsani huwa hadis Hudzaifah an Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin fabala wa tawadda'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'inda wudu'ihi masaha ala khuffaihi. Alladhi nuridu an nubayyin lakunna jami'an fi hadhihi al-fursa an ra'yi Syiah fil mas'alati. Yang ingin kita jelaskan pada pertemuan ini adalah tentang pendapat Syiah dalam masalah ini atau al-mashu 'alal khuffain. Ra'yu Syi'ati fi al-mas'alah yaqulun innal wajiba indal wudu' al-mashu 'ala rijlain wa ankaru ma'a dzalika ahaditsa al-mashi. Jadi pendapat mereka terkait dengan al-mashu 'alal khuffain, mereka menyatakan bahwa ketika berwudu yang wajib itu adalah mengusap kedua kakinya, bukan mencucinya. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang bahwa yang menjadi kewajiban bagi seorang ketika berwudu adalah mencuci kedua kaki atau membasuh kedua kaki. Ya. Adapun ketika orang tersebut mengenakan sepatu, maka ketika itu dinyatakan boleh mengusap di atas kedua sepatu. Ya. Tetapi kalau orang tersebut tidak mengenakan sepatu,
maka wajib untuk mencucinya. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang telah kita pelajari dan telah kita hafal insyaallah, yaqulu fihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wailun lil aqabi minan nar. Celakalah bagi orang-orang yang tidak membasahi tumit-tumit mereka ketika berwudu, kelak mereka akan dibakar oleh api neraka, di dalam api neraka. Nah, jadi inilah pendapat Syiah terkait dengan al-mashu alal khuffain. Sekali lagi mereka berpendapat bahwa tidak ada yang namanya mencuci kaki ketika berwudu. Yang ada adalah mengusap kaki ketika berwudu. Terus bagaimana dengan hadis-hadis yang berisi penjelasan bahwa Nabi SAW mengusap di atas sepatu-sepatu mereka? Bagaimana dengan keterangan-keterangan tersebut? Angkaruha wa angkaru ma'adzalika hadis al-masih. Mereka mengingkari hadis-hadis tersebut. Mereka menyatakan bahwa hadis-hadis itu adalah hadis-hadis yang telah dihapus hukumnya. Hadis-hadis yang mansukh, ya. Apa keterangan yang menasakh hadis-hadis tersebut? Keterangan yang menasakh atau yang menghapus hukum dari hadis-hadis tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat wudu yang kemarin telah kita jelaskan, dengan jenis qiraah yang menjarkan kata wa arjulikum di dalam ayat wudu tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Ya. Nah, itulah yang menjadi dasar acuan mereka, ya, wa arjulikum. Kalau yang ada di dalam mushaf kan wa arjulakum, ya. Tetapi jenis qiraah yang lain, jenis bacaan lain, ayat ini dibaca wa arjulikum, ya. Nah, mereka berpatokan pada jenis qiraah ini, ya. Min adillatihim qauluhu ta'ala wa arjulikum fi qiraatil jar. Qalu innal ayata nasikhatun lil ahadits allati fiha syari'atul mashi. Ya, mereka menyatakan bahwa ayat inilah yang menghapus keterangan-keterangan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa Nabi SAW pernah mengusap di atas sepatu-sepatu mereka. Nah, dengan dasar ayat ini juga, berdasarkan jenis qiraah ini, mereka meyakini bahwa yang menjadi kewajiban bagi seseorang ketika wudu adalah wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Usaplah kaki-kaki kalian, ya, usaplah kaki-kaki kalian. Inilah yang menjadi acuan mereka, sehingga mereka menyatakan bahwa tidak ada perintah untuk mencuci, karena mereka tidak mengakui wa arjulakum, qiraat wa arjulakum. Mereka tidak mengakui itu, tapi yang mereka yakini sebagai ayat yang benar adalah wa arjulikum, ya. Sehingga dengan dasar itu sekali lagi mereka meyakini bahwa ketika berwudu seorang itu tidak diwajibkan untuk mencuci kaki, tetapi yang diwajibkan bagi mereka adalah mengusap kaki-kaki mereka. Nah, bagaimana prakteknya? Berikut kita lihat tayangannya. Akhwat sekalian, setelah kita menyaksikan tayangan tadi, bagaimana kita menjawab, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah menjawab pernyataan dari Syiah tersebut atau pendapat dari Syiah tersebut, ya. Yang pertama, kita mengatakan da'wan naskhi la yasihhu liwurudi haditsil mashi mutaakhiran an nuzuli hadhil ayat. Kita menyatakan bahwa ayat ini dengan jenis bacaan seperti ini, dengan menjarkan arjulikum, ini tidak tepat, tidak benar. Da'wan naskhi la yasihhu. Mengapa? Karena seharusnya kalau dinyatakan bahwa
ayat ini menghapus, ya, ayat ini menghapus hukum-hukum yang dikandung oleh hadis-hadis al-mashu alal khuffain, seharusnya ayat itu datang belakangan. Tetapi ternyata, ya, hadis-hadis tersebut justru datang belakangan. Sebelumnya telah turun ayat Al-Maidah ini, ayat Tahara ini. Kemudian setelah itu setelah itu dinyatakanlah hadis-hadis yang berkenaan dengan al-mashu alal khuffain. Sehingga tidak benar kalau kita menyatakan bahwasanya tidak benar, sehingga tidak benar jika dinyatakan bahwa ayat ini, ya, ayat Al-Maidah ini, ayat wudu ini, tidak benar jika dikatakan bahwa ayat wudu ini menghapus keterangan-keterangan yang dikandung oleh hadis al-mashu alal khuffain, ya. Mengapa? Karena seandainya benar bahwa ayat ini menghapus keterangan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis al-mashu alal khuffain, niscaya hadis-hadis itu, ya, di sini posisinya hadis-hadis, kemudian setelah itu datanglah ayat yang menghapus keterangan atau hukum yang dikandung oleh hadis-hadis ini. Tetapi dalam kenyataannya ternyata ayat ini duluan turun, kemudian setelah itu bermunculanlah hadis-hadis al-mashu alal khuffain, ya. Sehingga tidak tepat kalau kemudian kita menyatakan bahwasanya tidak benar pernyataan yang menyatakan, sehingga tidak benar pernyataan yang menyatakan bahwa ayat ini menghapus hukum-hukum yang dikandung oleh hadis al-mashu alal khuffain, ya, karena seandainya benar maka niscaya hadis-hadis al-mashu alal khuffain itu posisinya akan ada di sini, bukan justru ada setelah turunnya ayat Taharah, setelah turunnya ayat wudu ini. Jadi sekali lagi kita mengatakan da'wan naskhi la yasihhu li wurudi hadisil masih mutaakhiran an nuzuli hadhil ayat. Jadi pernyataan bahwa keterangan-keterangan hadis-hadis al-mashu itu adalah hadis-hadis yang sudah dihapuskan hukumnya oleh ayat ini tidak benar, ya. Mengapa? Karena hadis-hadis tersebut ternyata datang atau dinyatakan setelah turunnya, ya, ayat wudu tadi. Selanjutnya bagaimana, ya, dengan pernyataan mereka yang menyatakan bahwasanya bacaan yang benar, jenis bacaan yang benar adalah warjulikum. Di sini Ahlussunnah wal Jamaah meyakini ada dua jenis bacaan yang benar, ya, berdasarkan keterangan-keterangan yang begitu banyak juga dari hadis-hadis yang lain, ya, tentang wudu Nabi SAW, diantaranya hadis Utsman, ya, yang telah kita pelajari tentang tata cara wudu Nabi SAW, yang dijelaskan secara detail tata cara wudu Nabi SAW. Di situ Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma, ya, mencontohkan cara wudu Nabi SAW, dan ketika beliau sampai pada kaki, beliau mencucinya, beliau membasuhkan air ke atas kakinya dan tidak mengusap, ya. Demikian juga hadis Abdullah bin Zaid setelah hadis Utsman yang juga telah kita pelajari. Demikian juga hadis wailun lil aqabi minan nar yang juga telah kita pelajari. Nah, sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwa jenis bacaan yang benar dari ayat tersebut ada dua. Yang pertama, wa arjulakum ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Nah, ketika kita membacanya wa arjulakum, maka perintahnya adalah mencuci-cucilah atau basuhlah kaki-kaki kalian. Tentunya bagi orang yang belum mengenakan sepatu, ya, atau kaos kaki. Kemudian jenis bacaan yang kedua, wa arjulikum. Nah, inilah yang menjadi dalil akan disyariatkannya al-mashu alal khuffain. Bagi siapa? Bagi orang yang telah mengenakan kedua sepatunya dalam keadaan suci dan dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya.
Sehingga kita mengatakan fasahih anal masha masyru' li wurudil ahaditsus sihahi fi isbatihi. Jadi pendapat yang benar dalam masalah ini bahwa al-mashu mengusap di atas kedua sepatu ketika berwudu sebagai ganti daripada mencuci kedua kaki dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari adalah hal yang disyariatkan karena keterangan-keterangan hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut, ya. Wal ayatul laha qiraatan, sedangkan ayat wudu ada dua jenis bacaan yang benar, yaitu bijarri wa arjulikum wa binasbiha wa arjulakum. Amal qiraatul ula fahiya dalilun ala masyru'iyatil mashi. Jenis bacaan yang pertama adalah merupakan dalil disyariatkannya al-mashu, disyariatkannya mengusap di atas kedua sepatu, walakinnaha muqayyadatun bisyurutin, tetapi diikat atau dibatasi dengan syarat-syarat yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Wal qiraatul ukhra bin nasbi wa arjulakum fa innaha dalilun ala wujubil ghusli fir rijlaini indal wudu liman la yalbasul khuffaini. Ya, maka jenis qiraah ini menunjukkan dalil akan wajibnya mencuci atau membasuh kedua kaki ketika berwudu bagi orang yang belum mengenakan kedua sepatu atau kedua kaos kakinya. Diperjelas lagi dengan hadis Nabi SAW, wailun lil aqabi minan nar. Demikian juga hadis-hadis tentang sifat atau tata cara wudu Nabi SAW sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi, hadis Utsman dan hadis Abdullah bin Zaid. Bagian yang terakhir yang hendak kita jelaskan pada pertemuan ini berkenaan dengan membasuh di atas kedua sepatu atau mengusap di atas kedua sepatu sebagai ganti dari mencuci kedua kaki ketika berwudu. Nah, masuk dalam pembahasan ini perlu juga kita jelaskan berkaitan dengan pembahasan ini adalah membasuh di atas al-jabirah. Al-jabirah itu perban bagi orang-orang yang luka, dan perban tersebut kebetulan menutupi bagian atau anggota wudunya. Nah, kita menyatakan bahwa bagi orang-orang yang anggota wudunya tertutup seluruhnya dengan perban, ya, maka misalnya tangannya diperban, tangan dari telapak tangan sampai siku diperban, maka ketika itu yang menjadi kewajibannya adalah mengusap di atas perbannya, mengusap di atas perbannya ketika mencuci tangan, ya. Jadi dia mengusap di atas perbannya ketika mencuci tangan. Kalau misalnya perbannya hanya menutupi sebagian dari tangannya, misalnya dari telapak tangan, yang diperban itu dari telapak tangan hingga pertengahan lengan sebelum sampai siku, maka bagian yang terbuka, anggota tubuh yang terbuka itu wajib dicuci atau dibasuh dengan air, sedangkan bagian yang tertutup diusapkan air ke atas bagian tersebut, diusapkan air ke atas perban yang menutupi bagian tersebut, ya. Nah, apakah syarat-syarat al-mashu alal khuffain juga diberlakukan pada al-mashu alal jabira? Ya, apakah diberlakukan syarat-syarat yang diberlakukan untuk al-mashu alal khuffain, syarat-syarat itu juga diberlakukan untuk al-mashu alal khuf alal jabira? Kita mengatakan la yushtaratu lil mashi alal jabirati ma yushtaratu li al-mashi alal khuffain, ya. Syarat-syarat itu tidak berlaku, ya. Kalau begitu, ma huwal farqu bainal mashi alal khuffain wal mashi alal jabira?
Nanzur. Al-mashu 'alal khuffain hukmuhu sunnah. Ya. Sedangkan al-mashu 'alal jabira qad yakunu hukmuhu wajiban. Sedangkan al-mashu 'alal jabira atau di atas perban ini hukumnya boleh saja menjadi wajib. Kapan? Fima law tadarrara asy-syakhsu min isti'malil ma'. Yaitu ketika dengan menggunakan air, dengan membasuhnya dengan air, itu justru akan membahayakan orang tersebut. Maka ketika itu al-mashu 'alal jabira, membasuh di atas perban yang menutupi luka seseorang misalnya, itu menjadi wajib. Kemudian al-mashu 'alal khuffain al-muddatu yaumun wa laila lil muqim wa salasatu ayyamin lil musafir wa layaliha lil musafir. Nah, sudah batas keringanan al-mashu 'alal khuffain sehari semalam bagi mukim dan 3 hari 3 malam bagi musafir. Sedangkan batas keringanan yang berlaku untuk al-mashu 'alal jabira ilal bur, sampai sembuh, ya berapapun lamanya. Kemudian yang ketiga, mudiul mashi 'alal khuffain. Jadi bagian yang dibasuh, yang diusap ketika al-mashu 'alal khuffain adalah di atas sepatu dan bukan di bagian bawahnya. Sedangkan al-mashu 'alal jabira maudiul mashi 'alal jabirati aina makanat. Jadi misalnya tangan tadi sampai siku, maka yang dibasuh adalah bagian atas perban, bagian yang dibasuh adalah perban yang menutupi, ya, yang menutupi anggota tubuh, anggota wudu tersebut. Jadi seluruh perban yang menutupi anggota wudu tersebut. Kemudian al-mashu 'alal jabira la budda an yalbasahuma ala taharatin. Al-mashu 'alal jabira al-mashu 'alal khuffain la budda an yalbasahuma ala taharatin. Ketika al-mashu 'alal khuffain, ya, di antara syaratnya adalah dia baru diperkenankan untuk memanfaatkan keringanan ini ketika dia telah mengenakan kedua sepatunya dalam keadaan suci. Al-mashu 'alal jabira, hal tersebut tidak dipersyaratkan. La yushtaratu tahara qabla lubsiha. Sehingga dari perbedaan yang telah kita jelaskan tadi, kita sampai pada kesimpulan sebagaimana yang telah disebutkan tadi, bahwa la yustaratu lil mashi 'alal jabirati ma yustaratu lil mashi 'alal khuffain. Tidak disyaratkan sahnya atau benarnya atau bolehnya kita memanfaatkan keringanan membasuh di atas perban yang menutupi anggota wudhu kita, apa yang telah menjadi syarat bolehnya seseorang memanfaatkan keringanan berupa al-mashu 'alal khuffain. Demikian akhwat sekalian, ya, penjelasan tentang al-mashu 'alal khuffain. Dan sekali lagi, tujuan daripada adanya keringanan ini, tujuan dari adanya syariat ini al-mashu 'alal khuffain adalah untuk memberikan keringanan bagi orang-orang yang berada dalam kondisi tertentu di mana dia akan sulit, di mana dia akan sulit jika setiap kali akan berwudu harus melepaskan sepatunya, kemudian memakainya kembali, melepaskan, memakainya kembali, dan seterusnya. Demikian juga bagi orang-orang yang luka tadi, ya, kemudian anggota wudunya dililit oleh perban, maka tentu ini dengan adanya syariat ini, hal tersebut merupakan keringanan bagi mereka. Al-Islamu dinun mabniyun 'alal yusri. Qala tabaraka wa ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Wa qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebankan sesuatu yang sulit bagi kalian di dalam agama ini. Faminal yusri alladhi ja'a bihil Islam syariatul masih 'alal khuffain badalal ghusli 'inda al-wudu. Maka di antara keringanan yang dibawa oleh Islam terkait dengan ibadah-ibadah mereka adalah adanya syariat al-mashu 'alal khuffain sebagai ganti daripada mencuci, ya, kedua kaki ketika berwudu.
Hada ma nastati' an nubayyinahu fi hadha ad-dars, wa arju an yakuna asy-syarhu qad fuhima. Nuwasilu darsana insyaallah fi al-liqa al-ati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.